kaki kiri putar-putar. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri putar-putar. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri putar-putar lalu duduk. Halo anak-anak, salam jumpa kembali. Apa kabar? Salam sehat untuk semuanya ya. Anak-anak, dalam pembelajaran hari ini kita masih belajar tentang kisah Abraham. Nah, Sabtu yang lalu pembelajaran tentang kisah Abraham adalah bagaimana Allah memanggil Abraham. Hari ini kita melihat bagaimana iman Abraham diuji oleh Tuhan dan akhirnya Abraham disebut menjadi bapa orang beriman. Karena apa? Karena Bapak Abraham berani mempersembahkan putranya seperti yang dikehendaki Tuhan. Nah, untuk tahu lebih lanjut tentang kisah Bapak Abraham mempersembahkan putranya dan akhirnya bagaimana, silakan kalian dengarkan, kalian simak videonya nanti. Tetapi sebelumnya, marilah kita berdoa seperti biasa. Karena kita adalah anak-anak Tuhan, kita berdoa dulu. Baik anak-anak, kita ambil sikap doa yang baik ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan yang Maha Baik, ajarlah kami untuk taat melaksanakan tugas-tugas kami seperti Bapak Abraham yang selalu taat kepadamu. Demi Kristus Tuhan kami, amin. Tuhan menjanjikan seorang putra kepada Abraham. Dari putra itu akan lahir banyak sekali keturunan yang akan memberkati seluruh dunia. Tetapi Abraham dan istrinya Sarah sudah terlalu tua untuk punya anak. "20 tahun berlalu. Abraham tetap percaya akan janji Tuhan. Ketika usia Abraham 100 tahun dan Sarah 90 tahun, Tuhan mengingatkan mereka akan janjinya. Sarah akan punya anak. Saat putra mereka lahir, Sarah begitu gembira sehingga ia tertawa penuh sukacita. "Tuhan telah membuatku tertawa," katanya. Maka mereka menamai anak itu Ishak, artinya ia tertawa. Ketika Ishak masih kecil, Tuhan menguji Abraham. Ishak harus dibawa naik ke Gunung Moria, dan Abraham harus membunuhnya sebagai korban bagi Tuhan. Abraham amat bingung, namun tetap percaya kepada Tuhan.
Ishak memikul kayu bakarnya. Abraham memegang pisau dan obornya. Bersama-sama mereka mendaki gunung itu. "Mana anak domba yang akan kita persembahkan?" tanya Ishak. Jawab Abraham, "Tuhan akan menyediakan." Abraham menata kayu di atas mezbah, mulai mengikat Ishak dan membaringkannya di atas tumpukan kayu itu. Tangannya mengangkat pisau tajam untuk membunuh Ishak. Tiba-tiba seorang malaikat berseru, "Abraham!" "Jangan lukai anak itu," kata malaikat. "Tuhan tahu kau percaya akan janjinya. Lihatlah semak-semak itu. Ada domba jantan yang tanduknya tersangkut di belukar. Korbankan domba itu sebagai ganti putramu." Maka Abraham mengorbankan domba itu menggantikan putranya. Ia menamai tempat itu, "Tuhan akan menyediakan," karena Tuhan sudah menyediakan korbannya. Seperti dikatakan Tuhan, janjinya pasti dipenuhi. Nah, anak-anak, mari kita melihat rangkuman dari pembelajaran kita hari ini adalah Bapak Abraham, teladan orang taat kepada Allah. Abraham adalah bapak orang beriman karena ia mempersembahkan anaknya Ishak kepada Tuhan sebagai korban bakaran, seperti yang diperintahkan Tuhan. Nah, sebagai latihan atau tugas untukmu, silakan buka buku LKS-mu halaman 36 bagian 1 nomor 1 sampai dengan 5, yaitu bagian pilihan berganda. Nah, anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Sebelumnya kita berdoa dulu. Kita ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami berterima kasih atas teladan Bapak Abraham. Semoga kami berani taat dan setia kepadamu juga. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik anak-anak, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.